Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini dalam acara sosialisasi TGP Aksi Nyata oleh Ibu Lego Pujian di SPD pada hari Jumat 27 Oktober 2023. Acara pertama yaitu pembukaan. Mari kita semua membuka acara ini dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua yaitu pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 113 kepada Bapak Eko Nuryanto. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Yang saya hormati Ibu Lego Pujianti selaku calon guru penggerak angkatan 9 untuk SMP Negeri 113 Jakarta, teman-teman guru, karyawan yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan ikut atau mengikuti atau mencermati atau mendiskusikan tentang aksi nyata modul dari modul 1.4 tentang berbagai budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Lego Pujianti. Mudah-mudahan setelah kegiatan ini teman-teman calon CBP angkatan 10 dan angkatan 11 cepat untuk berimbas sehingga nanti muncul Lego Pujianti yang lain, harapan saya di SMP 113 ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ibu Lego untuk menyampaikan hal-hal yang memang perlu. Mungkin bisa kita tanggapi, Bu, nanti bisa kita tanggapi. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu berbagi aksi nyata yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Lego Pujianti, modul 1.4 budaya positif, dengan judul ya Bu. Judulnya itu adalah berbagi budaya positif. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Terima kasih Bu Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 113 Jakarta, Bapak Eko Nuryanto. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 113 Jakarta. Dan yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 113 Jakarta yang pada hari ini meluangkan waktu untuk menghadiri undangan saya dalam aksi nyata modul 1.4 berbagi budaya positif. Bapak Ibu, saya di sini adalah ingin memperkenalkan diri. Nama saya Lego Pujianti. Bapak Ibu, saya saat ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan 9. Saya masih menyandang status sebagai calon. Jadi di sini ditulisnya adalah calon guru penggerak angkatan 9. Saya mengucapkan terima kasih sekali, banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang menjadi support system saya dalam saya melaksanakan tugas untuk pendidikan guru penggerak ini. Pada hari ini saya ingin berbagi Bapak Ibu. Jadi di pendidikan guru penggerak itu kami mendapatkan materi dalam bentuk modul-modul. Modul yang sudah saya selesaikan adalah modul 1. Di modul 1 ada 4 bagian dan yang terakhir ini adalah bagian 1.4. Ini adalah bagian terakhir, yaitu berbagi budaya positif. Nah, kegiatan hari ini adalah ini Bapak Ibu, berbagi dalam hal menerapkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Di sini tentunya budaya positif yang kita laksanakan di sekolah. Bapak Ibu, tujuan kegiatan kita pada hari ini adalah
saya diminta untuk berbagi nanti sebelumnya berbagi apa yang sudah saya pelajari begitu di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Bapak Ibu, karena saya juga baru mendapatkan materi ini di modul 1.4 tentang budaya positif, jadi belum begitu banyak hal-hal yang bisa saya terapkan dan saya bagi, tetapi apa yang sudah saya lakukan bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu guru. Nah, aduh, Bapak Ibu, ini adalah salah satu budaya positif. Ini praktek, bisa dipraktekkan di dalam kelas. Ini saya meniru dari Bu Kristina. Jadi Bu Kristina kan seru banget tuh di kelas. Jadi saya meniru Bu Kristina. Ini salah satunya. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu, di budaya positif ini ada 7 konsep inti yang akan saya perkenalkan kepada Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kemudian yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, restitusi. Di sini ada, saya nanti akan perkenalkan kepada Bapak Ibu 5 posisi kendali. Saya takut salah sebut gitu, jadi saya sebutnya 5 posisi kendali guru. Tapi kalau secara teori adalah 5 posisi kontrol gitu ya Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir adalah restitusi, segitiga restitusi dalam hal kita menangani siswa-siswa yang melakukan pelanggaran. Begitu Bapak Ibu. Kita mulai dari yang pertama. Saya ingin memberikan beberapa kata pemantik. Ada satu kalimat ini Bapak Ibu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Yang setuju angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Setuju ya Bapak Ibu? Nah, kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif. Ini dalam bentuknya masih hukuman, tapi bentuknya positif. Misalkan membaca buku, membersihkan halaman sekolah, itu dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju juga. Setuju? Setuju. Oke. Yang ketiga, pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Betul? Setuju? Oke. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah segitiga restitusi? Baru sekarang. Oke, kita lanjut ke nanti yang semua tadi mengatakan setuju, kita lihat. Bapak Ibu, kalau saya bicara budaya positif, saya menampilkan foto-foto ini. Ini adalah semua dokumentasi sekolah kita. Sholat duha, upacara, ini senam, ini tadarus. Sebenarnya masih banyak lagi, senyum, salam, sapa, banyak. Itu pembiasaan-pembiasaan yang menjadi salah satu budaya positif. Apa sih Bu, Bapak Ibu, budaya positif ini? Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan di sekolah. Ingat, yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Ini yang namanya budaya positif. Apakah di sekolah kita sudah ada? Kita lihat. Bapak Ibu, jadi saya kemarin kalau nggak salah Pak Udin, kita berdua pernah ngobrol ya Pak Udin. Anak sekarang itu beda sama zaman kita, betul Pak Udin? Betul. 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 Bedanya? Bedanya kalau anak-anak zaman dulu itu cenderung lebih nurut daripada yang sekarang. Kalau sekarang mungkin karena pengaruh media segala macam,
Ya beda jauh. Beda jauh. Oke. Jadi saya pernah ngobrol sama Pak Udin. Dulu kita takut sama guru ya Pak. Ya. Takut sekali. Betul Ibu, Bapak takut ya? Nah, tapi kalau sekarang gimana Pak? Atau Mem Wamin sekarang, anak sekarang tuh gimana Mem? Menurut saya anak sekarang itu dan guru adalah sebagai teman ya. Teman. Sebagai teman curhat, sebagai teman ngobrol, sharing dan sebagainya. Teman ya. Iya, begitu Buat. Jadi berarti kalau anak sekarang itu menganggap kita gurunya adalah teman, itu menurut Mem Wawin. Atau mungkin ada yang mau berpendapat bedanya anak dulu, kita dulu waktu sekolah dengan sekarang anak sekolah. Ada yang mau berpendapat? Boleh Bapak, monggo. Alhamdulillah. Ini mungkin berbagi pengalaman ini, tapi dulu banget ya, karena saya sudah jadi siswa udah puluhan tahun. Ada berbagai perbedaan yang cukup signifikan antara anak zaman saya dulu dengan anak sekarang. Pertama, kalau kita dulu kan belum mengenal teknologi ya, gadget, sehingga segala sesuatu informasi itu sangat terbatas. Oleh karena itu, kalau saya selaku guru jadi murid, apa yang dikatakan dulu yaitu yang bisa kita lakukan. Jadi kalau Pak Guru kita bilang kalau ketemu harus nunduk, gitu, ya kita ngikuti seperti itu. Gitu. Jadi ini perbedaan yang sangat mencolok yang bisa saya rasakan sewaktu saya dulu menjadi murid dengan sekarang saya menjadi guru. Kalau ini perbedaan murid ya, murid sekarang itu jauh berbeda. Jadi apa yang dikatakan oleh guru tidak semua dianggap menjadi panutan, karena murid-murid sekarang sudah banyak, apalagi guru-guru, mohon maaf, guru-guru yang tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Cepat atau lambat, guru-guru yang tidak mau mengupdate diri kayak CGP ini akan ditinggal oleh siswanya. Jangan nanti sedih kalau ketika kita ditinggal oleh murid. Ini belum terjadi, tapi mungkin nanti di era generasi Z yang akan datang bisa jadi murid akan lebih menarik mencari informasi di luar guru. Itu perbedaan yang mencolok. Terima kasih. Boleh dikasih, kalau ada yang jawab kita kasih jempol 2. Hebat. Begitu ya Bapak Ibu ya, biar semangat gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, apa yang dari tiga yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah Mem Wawin sama Pak Udin, ini memang zamannya Bapak Ibu. Jadi memang zamannya bahwa sekarang itu sudah berubah. Jadi mau tidak mau kita harus berubah. Maka ada perubahan paradigma baru. Apa Bapak Ibu? Kita lihat dari proses pembelajaran. Paradigma baru yang sekarang adalah proses pembelajaran dengan prinsip berdiferensiasi. Apa tuh diferensiasi? Mem yang bahasa Inggris berbeda-beda gitu ya Mem. Berbeda-beda. Harapannya adalah pembelajaran itu nanti sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhannya siapa? Si peserta didik. Sesuai dengan kebutuhan. Jadi Bapak Ibu, kita nanti kalau mau belajar harus tahu kebutuhan anak itu apa. Kemudian nanti secara perkembangan kebutuhannya ini didasarkan pada tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern. Di sini tujuan akhir kurikulum kita adalah terbentuknya profil pelajar Pancasila. Kalau kemarin Pak Eko bilangnya makan roti manis. Ya Pak ya. Jadi biar gampang. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ini adalah karakter yang diharapkan ada pada anak-anak kita. Nah, Bapak Ibu, saya jadi ketika mempelajari modul
1.1 saya menemukan istilah filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan nih kita seorang petani Bapak Ibu, kita mau menanam padi, kita pengen hasil padinya seperti apa? Ya, hasilnya padinya yang pasti bagus ya, terus berisi, kualitasnya bagus dan banyak dengan jumlah maupun kualitas. Jadi kualitasnya bagus. Nah, supaya sampai kualitas bagus yang dirubah padinya atau cara kita merawat padinya. Cara merawat padinya dan mungkin bibitnya dan Oke, jadi Bapak Ibu, pertanyaannya sudah dijawab Bu Lilis. Anak-anak itu adalah sesuai kodrat alam. Kalau Bu Lilis bilang sesuai bibitnya, itu kodrat alam. Apa Bapak Ibu ya sudah dilahirkan oleh Allah ya seperti itu. Garis-garisnya seperti itu. Kita sebagai guru tidak bisa menebak garis-garis itu. Kita hanya bisa menebalkan garis-garis yang sudah ditakdirkan Allah. Nah, kita sebagai guru Sekolah ini menjadi lahan kita untuk menciptakan peserta didik yang tadi berkualitas ya Bu ya, baik karakter yang tadi, profil pelajar Pancasila. Salah satu caranya adalah dengan membangun budaya positif di sekolah. Untuk membangun budaya positif di sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, yaitu aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, di sini biasanya kita kaitkan dengan istilah ini Bapak Ibu, disiplin. Oke, nanti terkait disiplin biasanya ada pernah Bapak Ibu kalau dengar kata disiplin, Bunda Delvi kalau dengar kata disiplin hubungannya ingatnya langsung apa Bunda? Hubungannya dengan peraturan. Ya, jadi bagaimana sikap kita mematuhi suatu peraturan-peraturan ya, sesuai dengan yang sudah ditetapkan, itu mengarah kepada sikap disiplin. Bapak Ibu, Saya punya sebuah permainan. Boleh berpasangan Bapak Ibu, Bu Amel sama Bu Tanti, Bu Lili sama Bu Yasti, pokoknya berpasangan. Bu Susi sama Bu siapa? Bu Christine boleh. Pak Kiki boleh mendekat ke Pak Eko. Pak Kiki sebentar. Atau kalau di bersama Bang Mawin. Manut pokoknya hari ini. Boleh berhadapan yuk. Yang sebelah kanan ini A. Boleh di situ boleh. Sini Pak Kiki. Sebelah kiri B atau ada depannya A sama B. Jadi Bapak Ibu, A boleh ada pada depan. Bapak Ibu ada pada depan ya, ada pada depan. Ini permainannya adalah cobalah buka. Di sini si A sebelah sini mengepalkan tangan. Boleh dua-duanya, boleh salah satu. Anggap Bapak Ibu yang sebelah sini sedang memegang sesuatu hal yang sangat penting dalam hidup Bapak Ibu. Dipertahankan. Nah, si B sebelah sini berusaha merayu untuk membuka kepalan tangan ini. Boleh menggunakan segala macam cara halal. Boleh? Ya, mau pakai cara halal apa saja boleh dilakukan. Pokoknya yang B coba bisa tidak mempengaruhi A untuk membuka kepalan tangannya. Kalau udah buka, boleh ngaku lagi? Ya pokoknya usah buka. Terserah. Pokoknya sampai bisa membuka Bapak ini. Kita mulai. Siap? 1, 2, 3. siapa
Jadi Pak Eko berusaha semaksimal mungkin untuk membuka arah saya. Kok bisa sampai kan ini sesuatu yang berharga Ya, sudah berusaha, saya juga sudah berusaha. Tapi mungkin lebih kuat Pak Eko mungkin. Oke, tapi Mama, keputusan membuka tadi kan keputusannya dari Pak Eko atau Bukan, emang Pak Eko lebih kuat. Iya. Oke, boleh duduk kembali. Hebat, Bapak Ibu Steven. Oke, yang tidak berhasil buka, Bu Sugi tadi berhasil buka nggak? Berhasil membuka? Pak, kenapa alasannya nggak mau buka apa memang? bahwa saya harus melakukan sesuatu yang paling berharga. Kenapa saya tidak melepaskan? Karena ini adalah sesuatu yang berharga buat saya. Jadi tidak boleh saya lepaskan. Segampang dan semudah itu untuk saya lepaskan. Nilainya tinggi. Tepuk tangan buat Membawi. Oke, Bapak Ibu boleh saya bertanya, Pak Kiki, keputusan Pak Kiki membuka kepalan tangan atau Membawi tetap memutuskan untuk menutup kepalan tangan, itu dipengaruhi Pak Udin, dipengaruhi Pak Eko atau atas keputusan sendiri? Dipengaruhi Pak Eko. Dipengaruhi Pak Eko, karena ini posisinya Pak Eko ini. Kalau Membawi? Kurang berusaha Kaudin. Oke, jadi Bapak Ibu kalau saya kembalikan, Bu Hasanah, maaf kalau ada yang terlambat kemudian mau mengepel Selasa, itu berdasarkan keputusannya sendiri atau ada alasan lain kira-kira ya Bu Hasanah? Yang ditulis saat ini sih realnya karena memang sesuai dengan aturan yang ada, konsekuensi nyatanya di sana bahwa kalau melanggar selama ini nggak ada yang rela gitu kan sebenarnya gitu. Jadi Bapak Ibu sebenarnya hal itu kalau bisa kita tanya satu persatu nggak rela gitu. Jadi Bapak Ibu sebenarnya anak-anak itu kalau bisa kita tanya satu persatu nggak rela dihukum. Jadi ternyata Bapak Ibu saya ingin memperlihatkan kita itu ternyata ada miskonsepsi terhadap teori ini. Bahwa sebetulnya kita selalu menganggap bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Salah Bapak Ibu. Kita nggak bisa mengontrol murid. Yang kedua, kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Ternyata nggak benar Bapak Ibu. Ya. Terus bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Iya. Orang dewasa itu boleh berhak memaksa. Enggak Bapak Ibu. Kenapa? Alasannya ini harus kita ini ya Bapak Ibu. Bahwa ini kelihatan nggak ya Bapak Ibu? Sebetulnya kita harus merubah dari stimulus respon kepada teori kontrol. Apa Bapak Ibu? Secara realitas kalau kita berpikir kebutuhan kita sama, ternyata enggak. Kita itu punya kebutuhan berbeda. Bu Lilis hari ini kebutuhannya berbeda dengan Bu Yasti. Iya, berbeda. Semua orang melihat sesuatu hal dalam perspektif yang sama, enggak Bapak Ibu. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda dengan objek yang sama. Sama-sama melihat Bu Anti, pemikirannya akan 10 orang gambaran berbeda tentang saya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jangan Bapak Ibu.
Kita harus ubah itu, bahwa kita harus berusaha memahami bahwa orang lain itu punya pandangan berbeda tentang dunia ini dengan kita. Nggak bisa kita minta orang lain harus sama dengan saya, gitu ya. Terus yang ketiga, yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan. Maaf Bapak Ibu, siapa di sini yang nggak pernah berbuat salah? Nggak ada ya, nggak ada. Artinya semua perilaku itu baik buruk atau baik itu memiliki tujuan, gitu. Terus orang lain bisa mengontrol saya? Nggak betul. Hanya diri saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Sebetulnya keputusannya Pak Kiki membuka tangan tadi bukan karena Pak Eko, tapi ya karena Pak Kiki ikhlas. Terus iya sebetulnya. Terus main kawin, wah pokoknya Bu Anti bilang harus dipertahankan. Ya udah keputusannya. Sebenarnya dengan dikit-dikit Pak Udi juga bisa kebuka ya Mem. Tapi nggak mau Pak Udi, Bu Mem kawinnya nggak mau. Saya bisa mengontrol orang lain? Tidak. Anda tidak bisa mengendalikan orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal, enggak Bapak Ibu. Anak-anak nggak bisa dipaksa. Yang boleh adalah kolaborasi dan konsensus akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah, jangan Bapak Ibu, jangan kita ajak menang kalah, tapi pada berpikirnya semua orang menang, gitu ya Bapak Ibu. Kita rubahnya seperti itu. Berikutnya Bapak Ibu, saya punya kata-kata ini, disiplin. Bunda, ternyata kalau tadi setiap orang kalau ditanya disiplin pasti kaitannya dengan peraturan, patuh, ketat, tegas, menakutkan, gitu ya. Sebetulnya disiplin sendiri ini loh Bapak Ibu artinya. Ternyata artinya belajar. Belajar untuk apa? Disiplin itu ini. Belajar pada mengajak diri untuk memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah ini yang mari kita ciptakan di sekolah ini, yaitu disiplin positif. Apa? Salah satu cara penerapan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik. Bapak Ibu ingat, tanpa memberikan imbalan, penghargaan, reward, ancaman ataupun hukuman. Bapak Ibu ternyata kalau kita memberikan penghargaan berlebihan, ya mohon maaf, tidak memberikan motivasi yang bagus buat anak. Jadi besok lagi anak-anak akan melakukan sesuatu, oh karena besok aku akan mau dikasih apa ya? Ya enggak? Jadi bukan karena dia pengen melakukan itu. Nah, sebagai pendidik tujuan kita itu ini, menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki ini Bapak Ibu yang terpenting, motivasi intrinsik dari dalam diri untuk melakukan perubahan perilaku kepada yang lebih baik. Artinya berarti kita nanti mengajak anak-anak itu untuk sadar merubah sesuatu yang keliru ke hal yang benar, tapi berdasarkan kesadaran diri dia sendiri. Itu Bapak Ibu. Apa saja nilai-nilai kebajikan yang bisa diterapkan? Kita punya ini Profil Pelajar Pancasila yang tadi ada yang namanya IBO, Primary Years Program, toleransi, rasa hormat, ini kurang lebih hampir sama. Ada empati Bapak Ibu. Mohon maaf, barusan tadi ketika ngambil rapot ada orang tua yang bilang kepada saya bahwa orang tuanya sendiri mengakui anaknya cuek, apa ya, berarti kurang peduli dengan kiri kanan lingkungan temannya, empatinya kurang. Orang tua sendiri mengakui Bapak Ibu. Kreativitas, kerjasama, percaya diri. Kemudian ini ada juga yang ini dapat dipercaya, lurus, pendengar yang aktif. Mohon maaf, kira-kira kita lebih banyak bicara atau jadi pendengar ya? Pembicara. Padahal Allah menciptakan mulut dengan telinga lebih banyak mana Bapak Ibu? Telinga, harusnya kita jadi pendengar yang aktif. Tapi ini memang perlu dilatih Bapak Ibu. Kemudian tidak merendahkan orang lain. Nah ini yang perlu kita tanamkan Bapak Ibu. Ini kurang lebih nilai-nilai kebajikan yang bisa kita tanamkan ke anak-anak. Kayaknya udah mulai ngantuk Bapak Ibu. Saya punya satu permainan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh tangannya begini semua.
Diikutin ya Bapak Ibu. Cluenya adalah perhatikan saya. Johnny Wood. Boleh diikutin? Saya lakukan. Bapak Ibu kurang di mana? Johnny Wood. Ada yang sudah tahu cluenya? Pak Kiki? Apa Pak Kiki coba? Apa Pak Kiki? Tidak mengikuti tadi ya, ada hati. Coba, apa Pak Kiki? Johnny. Bapak Ibu kurang begini tangannya. Kan perhatikan saya. Kan kayak gitu. Itu ya cluenya. Jadi perhatikan, konsentrasi. Jadi tangannya yang kurang mengepal, gitu ya. Kurang nggak ngeprank Pak. Itu konsentrasi. Bapak Ibu pernah mendengar ini Bapak Ibu? Kira-kira kalau anak-anak itu melakukan sebuah pelanggaran karena apa? Berdasarkan teori, karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Apa sih Bu kebutuhannya? Ada 5: belonging, power, survival, fun, freedom. Jadi Bapak Ibu ternyata ada 5 kebutuhan dasar, kurang lebih ini Bapak Ibu. Mungkin ketika anak-anak melakukan pelanggaran, ada salah satu kebutuhan yang kurang. Sepertinya kalau saya analisis ada di sini Bapak Ibu. Iya nggak sih ya? Kasih sayang dan rasa diterima, antara lain rasa diterima, merasa dihargai, dipedulikan, kemudian menjadi bagian dalam kelompok. Nah ini mungkin ada yang di rumah tidak mendapatkan itu, jadi cari-cari di sini. Macam-macam ya Bapak Ibu. Ada yang mungkin kalau siapa yang suka bercanda Bu, yang kemarin di berdiri di lapangan itu loh, yang waktu PETS siapa yang Berla. Nah Berla mungkin kebutuhannya adalah fun, humor gitu ya. Jadi apa saja dia bawa itu mungkin ya. Nah makanya dia kurang ini. Nah ini Bapak Ibu, ini yang perlu kita munculkan di anak-anak ya Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu ini seseorang melakukan sesuatu tuh karena punya dorongan, punya alasan. Bapak Ibu datang ke sini juga pasti punya alasan. Ada 2 Bapak Ibu, ada yang namanya ekstrinsik dari luar, ada yang namanya intrinsik. Mungkin ya Bapak Ibu datang ke sini salah satunya adalah kemarin ada yang Pak Eko sampaikan, nanti kalau nggak datang nggak divalidasi. Mungkin itu menjadi salah satu motivasi hadir ke sini hari ini. Ya. Nah, tapi nggak apa-apa, nggak salah ya Pak Eko ya, nggak apa-apa. Oh iya, tapi nggak salah Pak, nggak salah. Semua alasan kan boleh, tapi akan lebih bagus ketika motivasi yang muncul adalah motivasi ini. Dari dalam diri, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau anak berarti sudah bisa datang tepat waktu. Jadi artinya ya karena memang mereka ingin melaksanakan sesuatu sesuai aturan, ingin menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Jadi bukan karena takut dihukum, tapi karena memang sadar gitu, butuh untuk tepat waktu. Ya, jadi, nah Bapak Ibu saya punya video sebentar, biar nggak ngantuk. Datang kembali di modul hukuman versus konsekuensi versus restitusi. Di sini ada hukuman, konsensus, dan restitusi. Belajar konsep hukuman dan konsekuensi, maka kali ini kita akan belajar mengenai restitusi. Diharapkan dengan materi ini kita dapat lebih mengerti perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
boleh main di luar ya, karena kamu coret-coret sembarangan di tembok. Tadi pagi aku terlambat 20 menit, maka aku harus tunggu 20 menit lagi untuk pulang. Maaf ya, ini aku ganti kertas umur. Ada 3 kasus. Mari kita bermain dulu yuk. Tadi sudah diperlihatkan 3 kasus. Silahkan ibu dan bapak guru pilih ya. Kasus mana yang merupakan konsekuensi, hukuman, dan restitusi. Kira-kira yang mana yang hukuman? Kalau mau menyiapkan pensil dan kertas juga boleh. Dicatat ya. Yang mana yang hukuman Bapak Ibu? Apakah sudah Tadi dilakukan? ya, nanti coba kita lihat. Ya. Sebelum belajar restitusi, ada baiknya kita mengingat kembali alasan dibalik ada hukuman yang agak memudahkan kita untuk melakukan proses restitusi. Pernahkah terpikir oleh ibu dan bapak guru jika ada murid melakukan pelanggaran di sekolah tanpa kita menghakimi dulu nih, kira-kira kenapa ya mereka melakukan hal tersebut? Pada modul restitusi yang lalu, kita sudah belajar mengenai 5 kebutuhan ini dasar tadi 5 kebutuhan dasar yang diterangkan oleh Dr. William Glaser. Apakah ibu dan bapak guru ingat? Ada kebutuhan dasar bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Setiap tindakan yang kita lakukan merupakan upaya kita untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar yang tadi disebutkan. Dalam upaya tersebut, kita menggunakan berbagai cara. Bisa dengan cara yang positif, bisa juga cara yang negatif, seperti melanggar peraturan. Dengan kata lain, manusia dapat melakukan kesalahan agar bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini juga bisa terjadi pada murid kita. Yuk kita coba untuk lebih mengerti lagi. Sebenarnya kebutuhan dasar apa sih yang mereka ingin penuhi? Untuk lebih jelasnya, mari kita analisis kasus A, B, dan C berikut ini. Kasus A adalah murid TK mencoret-coret tembok kebebasan, maka dia mencari kebebasan. Jika jawabannya adalah karena dia sedang melakukannya, maka itu adalah kesenangan yang berusaha dipenuhi. Kasus B adalah murid SMP yang datang terlambat 20 menit. Jika alasannya adalah karena ia harus membantu ibunya, maka ia sedang memenuhi kebutuhan hidup. Jika ia mengatakan bahwa ia kesiangan, ibunya tidak membangunkannya, maka ia mungkin sedang berupaya memenuhi cinta dan kasih sayang. Ia ingin diperhatikan oleh gurunya atau ibunya, karena gurunya pasti akan melaporkan hal tersebut pada orangnya. Kasus C adalah murid SD yang merobek kertas teman. Jika alasan sang murid adalah karena kesal pada temannya dan ingin temannya menuruti keinginannya, maka ia sedang memenuhi kebutuhan penguasaan. Dengan mengerti dan membuka diri atas beragamnya kebutuhan dasar manusia, maka kita bisa memberikan ruang kepercayaan dan empati pada setiap kesalahan murid. Ketika kita bisa mengerti kebutuhan apa yang sedang dia ingin penuhi, reaksi kita akan menjadi lebih tenang, tidak menghakimi. Kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik kepada mereka. Disinilah proses restitusi bisa kita mulai. Dengan memahami kebutuhan dasar manusia, kita menjadi lebih sadar bahwa diri kita sebenarnya adalah manusia, sama seperti kita. Mereka juga bisa salah. Tugas membimbing mereka untuk belajar memperbaiki kesalahannya. Pada konsep hukuman dan konsekuensi, kita belum mengajarkan kepada mereka bagaimana memperbaiki kesalahannya. Dalam kedua konsep ini, mereka hanya sekedar menjalankan sanksi. Terkadang kita merasa capek karena banyaknya pekerjaan. Jadi kita memilih jalur cepat bagi murid untuk menyelesaikan masalahnya, yaitu melalui hukuman dan konsekuensi. Ini tidak melatih murid untuk mempunyai perilaku berpikir kritis sebagai pemecah masalah yang baik. Pada restitusi, kita menanamkan rasa percaya, memberikan ruang refleksi dan diskusi untuk mereka bisa memilih solusi terbaik dalam memperbaiki masalah mereka. Dengan memberikan kebebasan kepada mereka untuk memperbaiki masalahnya, maka kita sudah memberikan hak kemerdekaan kepada mereka untuk belajar atas kesalahannya. Dengan ini, kita juga sudah memenuhi satu kebutuhan dasar murid, yaitu kebebasan. Terkadang kita masih suka bingung dan terjebak tentang konsekuensi dan restitusi. Kita suka menyebut setiap solusi yang keluar dari ide murid itu sendiri. Hal itu merupakan restitusi.
kita perlu lihat lagi apakah solusi itu mempunyai korelasi logis untuk memperbaiki masalahnya atau mereka hanya sekedar menjalani konsekuensi. Mari kita kembali melihat kasus A, B, dan C yang Ibu dan Bapak Guru sudah kategorikan. Kita akan lebih jelas melihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada kasus A, murid mencoret-coret tembok lalu tidak boleh mengikuti sesi bermain. Mari kita analisis, adakah korelasi yang logis antara mencoret tembok dengan tidak dapat sesi bermain? Nggak ada hubungannya ya, Bu? Lalu bagaimana dengan tembok yang kotor? Siapa yang membersihkan? Pada kasus ini, murid hanya menerima hukuman. Jadi ini hukuman dari pelanggaran. Jadi mungkin terlambat dengan membersihkan kamar mandi, harus dipikirkan kembali. Dia akan menganggap sekolah tidak menyenangkan karena sesi bermain telah direnggut darinya. Karena terkadang mereka belum mengerti apakah tindakannya salah atau benar. Mungkin dia di rumah boleh mencoret tembok. Kita perlu berikan waktu dan pengertian lebih kepada mereka untuk memaknai tindakannya yang benar atau salah. Pada kasus B, murid datang terlambat lalu dia memilih untuk tinggal sesuai jumlah waktu keterlambatannya. Jika tidak ada proses diskusi tentang mengapa dia terlambat dan bagaimana dia bisa mengatasinya agar besok bisa tepat waktu, maka ini adalah bentuk konsekuensi. Meskipun murid memilih sendiri solusinya, tapi tidak ada perbaikan akan masalah keterlambatan. Ajaklah murid untuk mengidentifikasi masalah keterlambatannya. Tanyakan pada mereka apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Pada kasus C, murid merobek kertas temannya. Ia meminta maaf dan memilih untuk mengganti kertas tersebut. Dengan meminta maaf, maka ia sudah mengerti bahwa ia berbuat salah. Tentu kita harus pastikan bahwa meminta maaf memang pilihannya, bukan karena paksaan orang lain. Lalu, dengan ia mengganti kertas temannya yang robek, kita bisa melihat usahanya untuk bertanggung jawab, memperbaiki kesalahannya. Sepertinya di sini murid sudah mengerti bahwa kesalahannya itu harus diperbaiki dan bukan hanya selesai dengan minta maaf. Jika solusi ini adalah atas usul murid sendiri, maka restitusi sudah terjadi. Dampak kedepannya murid akan memiliki disiplin diri. Dia mengerti bahwa merobek kertas temannya adalah salah. Dia tidak akan mengulangi. Bukan karena dia takut atau mau hadiah dari gurunya, tapi karena dia tahu ini adalah hal yang benar untuk dilakukan. Bagaimana Ibu dan Bapak Guru? Apakah jawabannya benar semua? Jika belum, tidak perlu khawatir, karena dalam memahami dan menerapkan restitusi, prosesnya memakan waktu yang tidak sebentar. Teruslah berusaha membuka diri untuk melihat perspektif lain dari kasus pelanggaran murid, yaitu dengan mengerti dulu kebutuhan dasar manusia. Ini akan sangat membantu. Meskipun prosesnya terlihat panjang atau mungkin kita juga bingung bagaimana dan dari mana memulainya, tetapi restitusi mempunyai dampak positif yang panjang bagi perkembangan murid. Lalu, apa saja ya tantangan dan bagaimana cara kita memulai restitusi di kelas? Kita akan bahas pada materi selanjutnya ya. Ibu dan Bapak Guru sekalian, sekian materi restitusi. Jadi bagaimana Bapak Ibu? Jadi sepertinya, mohon maaf Pak Eko, jadi kalau saya pribadi masih pada tahap konsekuensi, saya belum bisa tahapnya restitusi. Beberapa pelanggaran yang terjadi di mata pelajaran saya berikan pilihan, walaupun anak-anak terkadang memberikan, ya Bu, saya siap melakukan ini atas usulannya sendiri, tapi tadi tidak ada korelasinya. Misalkan tidak mengerjakan ini, dia sanggup ini gitu. Jadi saya masih baru tahap konsekuensi. Mari Bapak Ibu, saya mengajak semoga kita bisa semua melakukan restitusi ya Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau yang kemarin pernah saya sampaikan kepada tim kesiswaan bahwa mulai sekarang jika terjadi pelanggaran kita buat tuh daftar dulu banyak begitu, nanti anak-anak memilih konsekuensi apa yang mereka sanggup lakukan. Kita mungkin baru pada tahap itu. Nanti harapannya mereka mampu memunculkan sendiri
solusi terbaik dari kasus pelanggaran yang mereka lakukan, dan solusinya ada korelasi dari pelanggaran yang terjadi. Jadi harus ada hubungannya. Ini ya Bapak Ibu, bahwa Ibu ternyata kalau bentuk hukuman itu ini perbedaannya. Hukuman itu tidak ketika misalkan gitu, tidak mengerjakan PR, anak nggak tahu nih dihukum apa. Mungkin lari lapangan, padahal nggak ada hubungannya ya Bu ya, tidak mengerjakan PR dengan lari gitu. Nah, jadi harapannya nanti kita bisa sampai di sini Bapak Ibu, proses restitusi apa kolaborasi mengajak murid untuk mencari solusi sendiri atas pelanggaran yang terjadi. Dan ini butuh waktu panjang, bukan hal yang instan hasilnya. Saya mengajak ini ilmu baru kita praktekkan, begitu Bapak Ibu. Nah, di sini saya punya perbedaannya di sini Bapak Ibu. Kecil-kecil ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kurang lebih Bapak Ibu, dari 5 posisi tadi yang terbaik adalah yang terakhir, posisi manajer, di mana kita mengajak berdiskusi siswa-siswi kita ketika terjadi pelanggaran, kemudian diajak mencari solusi yang terbaik, menghindari hukuman. Tapi yang seperti saya sampaikan tadi, sepertinya mohon maaf Bapak, anak-anak STIBEL belum bisa sampai pada tahap itu, mungkin masih pada tahap konsekuensi. Maka apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Yuk Bapak Ibu ini. Yang pertama adalah kita mulai dengan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Ini saya coba buat di 9C. Saya mulai dengan menanyakan kelas yang nyaman, kelas yang menyenangkan buat mereka seperti apa. Kemudian muncul beberapa ide, bahkan Bu Tanti mohon maaf, penambahan kipas, membawa dispenser, membawa air galon, seperti itu mereka maunya. Jadi ternyata ini kan yang disampaikan anak-anak begitu ya. Saya coba menerjemahkan kurang lebih. Kalau di 9C yang paling terpenting adalah satu, mereka kemarin kesepakatan bahwa menjaga kebersihan dengan tertib menjalankan piket. Jika tidak piket, maka nanti mereka siap untuk piket di hari besoknya pagi, nyapu dan ngepel. Itu konsekuensi mereka. Yang kedua, menghargai dan menghormati satu dengan yang lain, kurang lebih itu. Yang ketiga, siap belajar. Yang keempat, kalau nggak salah apa ya kemarin ya, saya lupa, hanya 5, tapi lupa nih, saya cuma inget 3 ini. Apa ya, mau menempati posisi duduk yang telah diatur. Mereka pengen duduk itu sesuai keinginan mereka. Terus yang ini apa ya, terakhir kemarin saya lupa, ada jadi ada 5 saja kesepakatan. Nah, kalau sudah dibuat kesepakatan yang ini Bapak Ibu wali kelas, bisa kita munculkan konsekuensi jika terjadi pelanggaran. Cukup ditanyakan, misalkan terlambat, kesepakatan mana yang kamu langgar, konsekuensinya kemarin apa. Cukup seperti itu Bapak Ibu. Mereka nanti akan muncul dengan sendirinya. Oh iya Bu, saya siap melakukan ini. Mungkin yang tadi ya Bu Asana, kita tawarkan pilihan. Sekarang masih kita tawarkan pilihan. Harapannya nanti bisa memunculkan solusi secara mandiri, bertahap Bapak Ibu. Terus ini Bapak Ibu ada yang namanya segitiga restitusi. Ini saya banyak Bapak Ibu, ini yang terakhir materinya. Saya segitiga restitusi itu saya praktekkan ke Alfi dan Ade, Alfi 9C, Alfi 9B, Ade 9C. Kasusnya mereka nonjok gitu, Alfi nonjok Ade. Dan Bapak Ibu ketika saya ajak berdiskusi, saya tidak marah sama mereka berdua. Saya tanya kenapa, saya coba gali alasannya apa. Dan ternyata alasannya sederhana Bapak Ibu, berawal dari bercanda manggil nama orang tua. Lama-lama Alfi sudah berhenti, Ade masih manggil nama. Akhirnya Alfi sudah sampaikan udah nggak bercanda lagi, tapi masih akhirnya ditonjok. Tapi Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu yang membuat saya terbuka bahwa ternyata Alfi dengan gentle Bapak Ibu langsung telepon mamanya Ade, Muhammad Farlan ya Bu Tanti, Muhammad Dwi Farlan. Di telepon dia langsung telepon sendiri, Ibu saya menonjok Ade, saya bersalah, saya minta maaf. Jadi itu belum kita restitusi, saya belum restitusi. Jadi sudah muncul kesadaran untuk mengakui kesalahan dan siap minta maaf.
Nah, kalau anak sudah seperti itu, Bapak Ibu, saya tidak memberikan hukuman. Meminta maaf, saling berjabat tangan, saling mengerti. Saya tinggal pantau apakah akan terjadi berikutnya atau tidak. Begitu. Alhamdulillah Bapak Ibu aman sampai sekarang. Nah, ini yang akan kita bangun Bapak Ibu. Mari saya mengajak kita berubah, kita kurangi hukuman, kita mulai dengan konsekuensi. Nanti di ujung akhirnya anak-anak akan muncul dengan sendirinya motivasi-motivasi untuk menjalankan nilai-nilai kebajikan sehingga menjadi karakter yang bagus, gitu ya Bapak Ibu ya. Selesai Bapak Ibu materinya saya, gitu. Saya ini segitiga restitusinya juga banyak. Antara lain ada menstabilkan, ada validasi, ada menanyakan keyakinan. Ada salah satu Bapak Ibu, kalau anak melanggar itu ditanya saja Bapak Ibu, menurut kamu perbuatan kamu ini bagaimana? Mereka nanti akan berpikir kok Bapak Ibu, oh iya Bu saya salah, oh iya Bu ini gini. Tapi ya tergantung anak. Ada anak yang sampai akhir kekeh nggak mau minta maaf ada. Tapi ya kita nggak semua ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, refleksinya hari ini adalah ini. Hal baru yang bisa Bapak Ibu dapatkan apa kira-kira hari ini? Ada yang mau menyampaikan pendapat dari sesi saya dari awal sampai akhir? Ada yang mau menyampaikan ada hal baru apa yang diterima hari ini? Siapa yang mau jadi volunteer? Boleh Pak Udi. Monggo. Kemudian yang kedua yang saya rasakan ini banyak hal-hal yang memberikan inspirasi saya berdua gitu. Kemudian yang lainnya yang ketiga saya tertarik dengan tadi kebutuhan manusia ada 5. Ini penting saya selalu saya ingat gitu. Nanti setelah ini saya nanya ke Ibu, mungkin mau saya catat kemudian sebagai patokan. Terus saya juga tertarik dengan foto-foto tadi. Ya, terutama yang terakhir yang manajerial ya. Nah itu juga saya tertarik, mungkin akan saya praktekkan ya, berusaha untuk mempraktekkan. Kalau misalnya gagal ya nanti saya buat lagi. Terima kasih. Terima kasih. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu, hebat. Ada satu lagi mungkin yang mau menyampaikan dari ibu-ibu, Bu Lilis, Bu Amel, Bu Susi? Ada? Enggak? Bu Sugi dari BK ada yang mau disampaikan? Dari materi yang saya dapat pribadi ikuti jujur ini pembelajaran ada hal di mana guru BK itu kayaknya harus tahu gitu. Harus diposisikan dan itu aja saya baru sebenarnya mendapat gambaran. Seorang BK itu ketika mengambil keputusan itu kita harus tahu ada di posisi mana. Mungkin selama ini ada yang sudah tahu, ada yang tidak. Jadi besar harapan saya kita semua itu bukan hanya BK guru-guru, ketika masih hidup kita tahu di mana posisi itu aja sih. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih. Betul. Iya, terima kasih. Bagus, hebat Bu Sugi. Jadi Bapak Ibu memang ini adalah hal baru buat saya, juga hal baru yang tadi saya sampaikan Ibu Sugi. Saya baru sampai pada tahap konsekuensi, belum bisa restitusi 100%. Nah mungkin nanti rencana kedepannya ya Pak Udin juga kita coba praktekkan. Kalau gagal coba lagi, gagal coba lagi, karena memang ini adalah proses panjang, bukan hal yang instan kita dapatkan. Kita mungkin Bapak Ibu apa yang kita lakukan sekarang nih, kita restitusi anak sekarang, mungkin karakternya akan muncul ketika dia sudah dewasa gitu. Jadi tabungan ya Bapak Ibu buat kita semua. Dan menurut saya kalau kita menggunakan tadi budaya positif itu tadi, meringankan tugas kita. Minimal kita nahan emosi, menjaga tekanan darah nggak naik Bapak Ibu gitu. Demikian
materi saya hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Semoga bermanfaat apa yang sudah sampaikan. Mari kita sama-sama, saya mengajak sekaligus untuk menutup, saya promosi. Ayo Bapak Ibu ikut CGP. Ini baru satu, menarik, budaya positif, nanti belum berdiferensiasi, lebih menarik lagi. Ayo Bapak Ibu ikut CGP, jangan lupa klik daftar Bu Lilis. Siap Bapak, ditunggu 5 ore. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Eko, terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih support system saya pada hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.